Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku, salam sejahtera. Kebenaran hari ini judulnya Terbawa Spirit Dunia. Sangat disayangkan kalau kita tidak mengalami perkara-perkara besar yang sedang Allah kerjakan dalam dunia yang sudah sekarat menuju maut abadi ini. Sudah saatnya setiap kita menikmati hak istimewa, yaitu pencurahan karunia roh di akhir zaman. Doktrin-doktrin teologi yang mantap dan dianggap paling teologis pun belum cukup. Dibutuhkan pengurapan baru dari tempat yang maha tinggi. Untuk ini orang percaya dituntut memiliki kehidupan yang bersekutu sedemikian rupa dengan Allah dan tidak menundanya. Orang percaya harus sungguh-sungguh memiliki komitmen yang tegas menolak segala bentuk pengaruh dunia yang jahat. Orang percaya harus menggunakan kehendak bebasnya untuk menolak segala dosa. Dalam hal ini orang percaya harus tegas menolak segala dosa tanpa kompromi, saudara. Setiap orang percaya tidak boleh bergantung kepada manusia lain, bahkan kepada pendeta sendiri. Di sini masing-masing kita dipanggil untuk memiliki ketergantungan penuh kepada Allah. Masa di mana setiap jemaat bergantung kepada pendeta, ya pendeta sentris lah, harus sudah diakhiri sekarang. Jangan pendeta sentris, jangan bergantung kepada pendeta. Jemaat harus mandiri dan dewasa, ya. Dibutuhkan ketegaran hati orang percaya, ketekunan memandang Tuhan dan bergantung kepada Allah sepenuh. Orang Kristen harus bangun dari hidup kekristenannya yang kekanak-kanakan, ya. Harus berani berdiri sebagai orang dewasa dengan kekuatan Tuhan. Dari pihak gereja, ya, jemaat harus dilatih untuk mandiri, tidak bergantung pada pendeta, ya. Sebab pada akhirnya semua orang percaya secara pribadi kok harus menghadap tahta pengadilan Allah tanpa pendamping siapapun. Nah, saudara, betapa tegasnya Yohanes Pembaptis terhadap orang yang kelihatannya mau menjadi pengikut Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh mau bertobat. Ya, di Matius 3 ayat 7-12. Tegas sekali. Ini memberi gambaran kepada kita, ya, kehidupan Kristen yang benar. Kalau setiap hamba Tuhan memiliki ketegasan seperti ini, wah, gereja akan dikunjungi oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mau masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan hanya sekadar melarikan diri dari kesulitan hidup sementara di dunia, lalu ke gereja untuk memperoleh pertolongan. Nah, itu praktek perdukunan di dalam gereja, di mana jemaat datang ke gereja sekedar jadi pasien untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia fana. Status sebagai anak Abraham sudah tidak perlu lagi sekarang. Soal keturunan Abraham secara darah dan daging tidak berarti lagi zaman anugerah. Yang penting, saudaraku, adalah pertobatan yang sungguh dibuktikan dengan baptisan air. Lalu kemudian kita menjadi anak-anak Abraham secara rohani, ya. Jadi Yohanes mengajak setiap pendengarnya untuk memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Jadi status sebagai anak Abraham secara lahiriah itu sudah tidak perlu. Tetapi menjadi anak Allah juga sebagai umat yang meneladani iman Abraham, iman itu tindakan. Dalam Matius 3:10 diberitahukan kepada kita bahwa Tuhan akan bertindak tegas kepada setiap orang. Ketegasan Tuhan itu digambarkan oleh Yohanes dengan kampak. Itu akan terjadi atas setiap umat Allah. Dalam hal ini teringatlah kita dengan ucapan Tuhan Yesus di Yohanes 15 ayat 7. Carang yang berbuah dibersihkan untuk lebih banyak berbuah, tapi carang yang tidak berbuah dikerat dipotongnya. Banyak orang sering tidak memperdulikan keadaan dirinya. Ya, tidak memperkarakan keadaan dirinya di hadapan Tuhan, apakah mereka termasuk carang yang berbuah atau tidak.
Mereka tidak peduli dan tidak sungguh-sungguh mau berperkara. Ini adalah sikap pasif yang membahayakan. Sikap pasif ini adalah sikap menunda apa yang seharusnya dilakukan segera. Ketidakpedulian inilah yang disukai iblis sampai saatnya mereka menghadap Tuhan atau penghakiman. Artinya sampai orang-orang ini menghadap Tuhan atau penghakiman, akhirnya ditolak Allah. Kenapa? Sejak di bumi mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Tidak sungguh-sungguh. Jadi pada waktu meninggal dunia, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah habis, binasa. Ngeri kali ya. Nah, supaya kita lolos dari keratan atau dipotong ini, kita diberi Tuhan 2 baptisan. Yang pertama baptisan Roh Kudus, memimpin kita kepada seluruh kebenaran, dan baptisan api, yaitu penderitaan yang menyempurnakan. Baptisan api ini penderitaan karena ikut Yesus. Dan orang yang menderita karena mengikut Yesus itu berhenti berbuat dosa. Jadi penderitaan itu menjadi alat dalam tangan Allah untuk mengokohkan iman kita, memurnikan pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Penderitaan itu juga bisa mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Jadi orang-orang yang menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, orang-orang yang juga dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hanya orang yang menderita, kalau tidak menderita tidak dimuliakan, saudaraku sekalian. Jadi kalau sudah dewasa, saudara bisa minta penderitaan. Tuhan, aku minta penderitaan untuk mendapat kemuliaan. Oh, tapi sekarang gak ada orang tua gitu. Jarang. Yang ada itu ya berkati usahaku, pekerjaanku, ekonomiku, mujizat untuk kesehatan tubuhku supaya ada kesembuhan. Tetapi mereka tidak fokus kepada apa yang sebenarnya menjadi inti, yaitu bagaimana diubah Tuhan menjadi manusia Allah. Saudara, dalam masa penampian yang Tuhan lakukan atas muka bumi, Tuhan akan memisahkan orang benar, orang yang tidak benar. Dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan seperti seorang petani gandum yang membersihkan tempat pengirikan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbung yang tentu jeraminya akan dibuang. Hal ini berbicara mengenai masa penampian yang sekarang sedang berlangsung. Penampian itu berlangsung melalui beberapa sarana, antara lain ya melalui pengaruh dunia yang jahat. Apakah kita tahan? Apakah kita sanggup menghadapi ini, pengaruh dunia yang jahat ini, saudaraku? Ya, pengaruh dunia yang jahat ini, sehingga banyak orang terpengaruhi dan terhilang. Yang kedua, melalui penganiayaan atas orang percaya. Penganiayaan ini bisa bersifat fisik atau non-fisik. Fisik bisa merupakan tekanan, tindasan, ya saudaraku, fisik lah pokoknya ya. Tapi kalau secara rohani ya ini yang pasti bisa terjadi. Karena kita anak Allah, kita memiliki kepekaan ya untuk mengerti kehendak Allah, maka kita kan bisa merasa apakah kita di tempat di mana Allah dipermuliakan atau tidak. Dan kalau kita ada di tempat di mana Allah tidak dipermuliakan, kita mempermuliakan Allah dengan perkataan, perbuatan dan lain-lain, kita dianggap aneh. Kita dianggap berkhianat kepada kelompok atau lingkungan kita. Sebenarnya jujurnya begitu. Kalau selama masih mau bersahabat, ya, share emosi, perasaan, oh bisa cun dengan anak-anak dunia. Tapi ketika kita mulai melekat dengan Tuhan, tidak cun lagi dengan mereka. Hati-hati. Lalu mereka bisa menekan kita, menganiaya kita. Dan yang terakhir itu melalui pengajaran sesat, melalui transfer spirit yang jahat. Dan iblis bisa memakai banyak orang, saudaraku, termasuk aktivis, para hamba Tuhan atau pendeta, menjadi sarana salah ini dari iblis. Oke, kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian, saudaraku, ya. Sola Gracia.